Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang ide bisnis kami, yaitu Bubble Beats atau tali ponsel inovatif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Soleh Asaufi dan rekan saya Izatu Zahra, Fernanda Ayu, dan Putri Ikrimah. Latar belakang mengapa kami memilih ide bisnis ini adalah semakin banyaknya kita melakukan aktivitas di luar ruangan seperti olahraga, bekerja, dan hiburan, tentu saja kita menggunakan ponsel sebagai alat untuk media utama kita menunjang aktivitas-aktivitas kita tersebut. Dengan meningkatkan kemungkinan terjadi kerusakan perangkat dan masalah teknis pada ponsel, misalnya masalah-masalah seperti layar yang rapuh, masalah perangkat lunak lainnya yang telah menjadi perhatian utama bagi banyak pengguna di mana membawa ponsel bisa menjadi kurang praktis. Oleh karena itu, munculnya strap-on Bubble Beats ini telah memberikan solusi yang efisien bagi para pengguna. Pengguna dapat dengan nyaman membawa ponsel mereka saat mereka melakukan aktivitas tersebut tanpa perlu khawatir tentang resiko kehilangan ataupun kerusakan pada ponsel mereka. Selanjutnya solusi. Karena adanya pesaing yang tinggi, maka solusi yang kami tawarkan adalah memberikan diferensiasi produk dengan desain yang unik dan tentu saja menggunakan kualitas bahan yang bagus, serta dengan pelayanan yang maksimal. Yang kedua, tentang perubahan tren yang sering terjadi. Maka kami akan melakukan riset ulang untuk mengikuti perubahan tren yang ada. Dan apabila konsumen memiliki preferensi tersendiri, tentu saja kami dengan senang hati mencoba dan menerimanya. Yang ketiga, kami akan meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan agar kami mendapatkan capaian positif sehingga dapat menjadikan contoh yang baik untuk ditiru kepada teman-teman. Produk Stripon dibuat khusus untuk melengkapi tampilan smartphone dan memudahkan kepada pengguna saat menggunakan smartphone dengan aman. Untuk alur produksinya, yang pertama ada perencanaan dan desain, ini berfokus pada estetika. Dan yang kedua ada pemilihan material yang berkualitas tinggi, yang ringan namun tahan lama. Dan yang ketiga ada pengembangan komponen, yaitu pengujian komponen untuk memastikan kualitas produk yang optimal. Dan yang keempat ada perakitan, pengujian fungsi dan performa setiap unit yang telah dirakit. Dan yang terakhir ada pengemasan, produk dikemas dalam kemasan yang menarik dan aman. Target pasar pada bisnis Bubble Beats yaitu yang pertama ada segmenting geografis, ini menargetkan konsumen yang berada di daerah Malang. Segmenting demografis ini menargetkan pada generasi Z yang menyukai barang yang mempunyai nilai estetika. Dan yang ketiga, segmenting psikografis ini ditujukan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan dalam fashion, khususnya aksesoris. Dan yang terakhir, segmenting perilaku, konsumen yang suka menghabiskan waktunya di media sosial, yang senang melihat berbagai inspirasi fashion. Untuk selanjutnya adalah target pasar kami yaitu generasi Z yang berumur sekitar 16-27 tahun yang memiliki ketertarikan terhadap fashion, khususnya aksesoris. Dan yang terakhir adalah positioning, yaitu produk kami dapat di-custom sesuai keinginan konsumen. Jadi competitive advantage ini sangat diperlukan di dalam dunia bisnis, di mana kita harus memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan market-market lain yang bisnisnya atau yang produknya yang mereka jual itu sama dengan produk kita. Nah, di bisnis kami memiliki beberapa keunggulan dari keunggulan kompetitif ini. Yang pertama, kita menggunakan keestetikan desain. Kenapa kita memilih keestetikan desain untuk menjadi keunggulan kompetitif? Karena menurut kami dengan produk yang kami jual, jika kami memiliki bentuk desain yang estetik, kemudian yang bentuk desain sesuai dengan tren yang ada, maka itu akan bisa dengan gampang untuk menggait para customer, khususnya sesuai dengan target market kita. Kemudian yang kedua, fungsional. Selain dari desain yang menarik, desain yang estetik, kami juga memiliki keunggulan kompetitif yaitu fungsional, mulai dari ketahanan, kekuatan produk, tahan air, terus kemudian kualitas produk yang baik juga. Jadi
tidak hanya dengan desain yang bagus saja, tetapi kita juga harus mementingkan dari segi ketahanan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kompetitor analisis, di mana di kompetitor analisis ini kita sudah mempunyai perkiraan kira-kira kompetitor seperti apa sih yang akan kita hadapin atau yang akan kita temuin selama kita menjalankan bisnis di produk ini atau di bidang ini, seperti itu. Jadi yang pertama tentunya para kompetitor itu pasti akan memilih untuk menjual snap handphone dengan membuat desain stylish yang lebih menarik dari hari ke hari. Terus kemudian mengembangkan beberapa koleksi desainnya. Terus yang kedua ada kualitas material. Jadi para kompetitor lain atau pejuang bisnis yang lain di produk yang sama dengan kita pastinya akan terus melakukan evaluasi terkait dengan kualitas material. Kira-kira kualitas material yang mereka punya itu apa? Terus ketahanan terhadap udara atau terhadap air, terus kekuatannya itu apakah tahan lama atau tidak, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ada harga dan ketersediaan. Nah, di sini pastinya kompetitor lain itu akan mempertimbangkan harga-harga yang akan mereka berikan kepada para customer. Tentunya mereka juga akan memberikan beberapa diskon atau potongan produk yang nantinya akan mereka jual atau mereka tawarkan, seperti itu. Selanjutnya ada marketing strategi. Ini merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam bisnis kami karena kami rasa dengan adanya marketing strategi melalui media sosial, maka mereka yang berada di luar jangkauan kita dari kota-kota lain itu akan lebih gampang mengetahui produk apa yang kita jual, produk apa yang kita pasarkan, seperti itu. Nah, di marketing strategi ini kita memilih memasarkan melalui sosial media dan juga melalui offline. Untuk sosial media tersendiri, kami memilih 2 platform yaitu Instagram dan juga TikTok. Untuk di TikTok sendiri, kami akan membuat konten-konten yang relevan dengan target market kita dan juga konten-konten yang sekiranya bisa menggait para customer untuk selalu memberikan reach out kepada konten-konten dan produk kita. Kemudian di Instagram sendiri nanti kita akan memposting beberapa katalog desain yang kita miliki. Kemudian kita akan membuat Instagram Stories setiap harinya untuk bisa berinteraksi langsung dengan audiens atau dengan customer. Kemudian ada pemasaran produk secara offline. Jadi untuk pemasaran produk secara offline ini akan kami lakukan pada saat hari Minggu di CFD izin atau mungkin kita bisa mengikuti bazar-bazar yang ada di hari-hari efektif, seperti itu. Jadi dengan adanya pemasaran produk secara offline juga, kami harap dengan kita ketemu para customer yang lain secara offline, kita bisa mengajak mereka untuk selalu berlangganan atau untuk di nextnya bisa membeli produk di kita, seperti itu. Berikut adalah perkiraan biaya yang akan kami pakai selama kurang lebih 1 tahun produksi. Kami memperkirakan akan memproduksi sebanyak 560 unit Bubble Beats. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari biaya bahan baku langsung antara lain manik-manik bulat, manik-manik karakter, dan juga tali bio. Dan untuk biaya bahan baku tidak langsungnya ini terdiri dari plastik kemasan, kertas kemasan, dan juga stiker. Total dari biaya tetap ini sekitar Rp2.560.800. Lalu untuk biaya variabelnya ini terdiri dari kuota internet, gunting, jarum jahit, dan juga korek api. Total dari biaya variabel ini sekitar Rp680.000. Kemudian untuk biaya trial and error ini kami membutuhkan dana sekitar Rp750.000. Dan untuk biaya promosinya ini kami membutuhkan Rp500.000. Sehingga total biaya invest yang kami butuhkan adalah sekitar Rp5 juta. Selanjutnya ini adalah elemen-elemen BMC dari bisnis kami. Yang pertama, key partner. Kami akan bekerja sama dengan coffee shop, toko aksesoris, dan juga toko HP. Selanjutnya, key activities. Ini dimulai dari pemilihan material, proses produksi, penjualan, dan juga pemasaran. Selanjutnya, key resource dari produk kami terdiri dari manik-manik, peralatan produksi, dan juga tenaga kerja. Dan untuk value proportionnya, material berkualitas dan tahan lama, kenyamanan penggunaan, dan juga kesesuaian permintaan. Selanjutnya untuk customer relationship ini kami menggunakan hubungan personal dan juga layanan pelanggan.
Dan untuk channelnya kami akan berjualan secara langsung dan juga melalui sosial media. Untuk customer segmennya kami menargetkan pengguna HP dan juga generasi Z. Elemen selanjutnya yaitu cost structure. Ini terdiri dari biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan juga biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya yaitu revenue stream. Kami memperoleh pendapatan dari penjualan strap HP secara langsung pada saat CFD dan juga pendapatan dari penjualan online. Jadi itu dia penjelasan kami mengenai ide bisnis yang kami rencanakan. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.